sahabat harmonisasi. Saya Delvi, asisten virtual e-harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Aceh. Dalam video ini, saya akan memandu Anda mengenal fitur-fitur aplikasi e-harmonisasi agar proses harmonisasi peraturan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan. Mari kita mulai. Langkah pertama, buka aplikasi e-harmonisasi melalui browser. Ketik alamat eharmonisasi.peraturan.go.id, lalu tekan Enter. Setelah masuk pada halaman login, silahkan masukkan username dan password yang sudah diberikan. Kemudian, klik Login. Setelah login, Anda akan melihat halaman utama aplikasi dengan berbagai menu yang bisa digunakan. Menu profil digunakan untuk mengubah informasi seperti email, password, nomor telepon, spesimen paraf, dan logo instansi. Di sini juga tersedia fitur uji coba atau testing. Menu dashboard menampilkan rekapitulasi data harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan. Menu permohonan digunakan untuk mengajukan harmonisasi, mengisi surat pengajuan, dan mengunggah dokumen pendukung. Menu proses menampilkan status dan perkembangan rancangan peraturan yang sedang dalam tahap harmonisasi. Menu rapat berisi data tanggal rapat dan agenda rapat. Menu arsip berisi seluruh dokumen hasil harmonisasi yang sudah selesai dan tersimpan dengan rapi. Menu petunjuk berisi panduan tertulis penggunaan aplikasi e-harmonisasi, meliputi langkah-langkah teknis, tata cara pengisian permohonan, penggunaan fitur paraf, dan tanda tangan elektronik yang bisa Anda download. Setelah memahami fitur dalam aplikasi e-harmonisasi, sekarang saya akan membantu Anda mempelajari cara mengubah profil. Profil ini berisi data pengguna, jadi pastikan selalu diperbaharui agar informasi tetap benar dan sesuai. Mari kita mulai langkah-langkahnya. Anda dapat mengubah data profil dengan mengisi nama, email, nomor telepon, dan logo instansi. Untuk mengunggah logo instansi, silahkan klik Select File, kemudian klik logo yang tersimpan pada dokumen, kemudian klik Buka. Setelah semua data selesai terisi, klik tombol Ubah. Untuk mengganti password, masukkan password lama, kemudian password baru dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol agar lebih aman. Setelah merubah password, klik tombol Ubah. Untuk unggah spesimen paraf pimpinan pada form yang tersedia, silakan klik Select File, kemudian klik spesimen paraf yang tersimpan pada dokumen, kemudian klik Buka. Setelah selesai, klik tombol Ubah. Paraf ini akan digunakan dalam proses harmonisasi dokumen. Setelah Anda melakukan pembaruan profil, sistem e-harmonisasi akan menampilkan halaman seperti pada gambar berikut. Tampilan ini menunjukkan bahwa data Anda telah tersimpan dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk pada menu permohonan. Menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan harmonisasi peraturan, baik rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah. Melalui menu permohonan, Anda dapat mengisi data yang diperlukan, mengunggah dokumen pendukung, serta memastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum diajukan untuk proses harmonisasi. Untuk mengajukan permohonan harmonisasi, klik menu permohonan. Setelah berhasil masuk ke menu permohonan, klik tombol tambah untuk membuat permohonan baru. Selanjutnya, isi data yang diperlukan, yaitu nomor surat, tanggal surat permohonan, dan perihal. Kemudian, untuk mengunggah surat permohonan, klik tombol Select File, pilih surat permohonan yang sudah tersimpan di folder dokumen, lalu klik Buka. Pastikan seluruh data dan file telah terisi dengan benar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, kemudian klik Simpan. Setelah klik Simpan, akan muncul notifikasi atau pemberitahuan seperti pada layar. Kemudian klik OK. Setelah mengklik OK, sistem akan menampilkan halaman berikutnya seperti yang tampak pada layar. Pada halaman ini, terdapat beberapa tombol dengan fungsi masing-masing. Tombol Aksi digunakan untuk melakukan perubahan atau menghapus permohonan.
tombol Raperda, digunakan untuk menginput data rancangan peraturan daerah. Tombol Raperkada, digunakan untuk menginput data rancangan peraturan kepala daerah. Tombol Kirim, digunakan untuk mengirimkan permohonan, dan tombol ini akan aktif setelah data Raperda dan Raperkada diinput. Selanjutnya, masuk ke menu Raperda atau Raperkada sesuai dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan untuk dilakukan harmonisasi. Jika rancangan yang akan diajukan merupakan Raperda, maka pilih menu Raperda. Pada menu ini tersedia dua pilihan, yaitu Prolegda dan di luar Prolegda. Apabila peraturan yang akan diharmonisasi termasuk dalam Prolegda, silakan isi judul peraturan, kemudian unggah dokumen pendukung seperti draft rancangan peraturan, SK Prolegda, draft naskah akademik, SK tim penyusun Raperda, serta dokumen lain yang diperlukan. Sedangkan apabila peraturan yang akan diharmonisasi di luar Prolegda, silakan isi judul peraturan, kemudian unggah dokumen pendukung seperti draft rancangan peraturan, draft naskah akademik, izin prakarsa, SK tim penyusun Raperda, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah semua dokumen lengkap, silahkan Anda klik simpan. Selanjutnya, jika rancangan yang akan diajukan merupakan Raperkada, maka pilihlah menu Raperkada. Kemudian, unggahlah dokumen pendukung seperti draft rancangan peraturan, SK Prolegda, draft naskah penjelasan, SK tim penyusun Raperda, serta dokumen lain yang diperlukan. Setelah semua dokumen lengkap, silahkan Anda klik simpan. Sebelum Anda mengklik tombol kirim, Anda dapat mengubah atau menghapus permohonan melalui menu aksi. Pada menu ubah, Anda dapat memperbaiki nomor surat, tanggal surat permohonan, perihal, serta mengunggah kembali surat permohonan apabila terdapat kekeliruan pada data sebelumnya. Selain itu, Anda juga dapat menghapus permohonan melalui menu aksi apabila data yang telah diinput tidak sesuai atau perlu diperbaharui. Setelah semua data terisi dengan lengkap dan tidak terdapat kesalahan, klik tombol kirim. Selanjutnya akan muncul notifikasi konfirmasi. Klik OK untuk mengirimkan permohonan atau pilih cancel jika Anda ingin membatalkan proses pengiriman. Setelah permohonan terkirim, pengguna dapat memantau proses pengharmonisasian melalui menu yang telah tersedia di dalam aplikasi. Pada menu ini, Anda dapat melihat detail surat permohonan serta daftar rancangan peraturan yang telah diajukan. Pada menu daftar rancangan, Anda dapat mengklik tombol review berwarna hijau yang terletak di samping judul rancangan. Setelah itu, sistem akan menampilkan detail surat permohonan, daftar rancangan yang telah diajukan, dokumen permohonan harmonisasi, serta dokumen hasil harmonisasi. Pada menu ini, Anda juga dapat melihat hasil rapat harmonisasi, tahapan proses, dan menu partisipasi masyarakat yang terkait dengan rancangan tersebut. Tahap selanjutnya adalah pembubuhan paraf pada hasil harmonisasi yang telah disepakati. Klik menu Proses, maka akan muncul daftar rancangan harmonisasi yang sedang diproses oleh tim kerja harmonisasi kantor wilayah Kementerian Hukum seperti tampak pada layar. Selanjutnya, pilih rancangan dengan status tahapan paras persetujuan dengan cara menekan tulisan judul rancangan atau tombol berwarna hijau di sebelah kanan tulisan. Selanjutnya, klik tombol paraf dokumen, kemudian akan muncul notifikasi konfirmasi. Setelah Anda menekan tombol OK, dokumen akan otomatis terparaf, dan informasi status paraf akan tampil seperti pada tampilan berikut. Selain itu, Anda juga akan menerima notifikasi melalui pesan WhatsApp sebagai pemberitahuan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah penandatanganan secara elektronik yang dapat dilakukan dengan mengklik tautan pada pesan WhatsApp atau langsung melalui aplikasi. Tahap akhir yaitu paraf TTE.
Pembubuhan TTE dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pembubuhan tanda tangan elektronik oleh pemrakarsa dan pembubuhan tanda tangan elektronik oleh kantor wilayah. Adapun tata caranya sebagai berikut. Klik menu proses, maka akan muncul daftar rancangan harmonisasi yang sedang diproses oleh tim kerja harmonisasi kantor wilayah Kementerian Hukum. Pilih rancangan dengan status tahapan paraf persetujuan Kanwil dengan cara menekan judul rancangan atau tombol berwarna hijau di sebelah kanan tulisan. Setelah itu, tampilan akan menampilkan halaman seperti pada contoh di layar. Klik tombol paraf TTE, maka akan muncul notifikasi konfirmasi. Selanjutnya, akan tampil form isian passphrase seperti pada gambar di bawah ini. Setelah passphrase dimasukkan dengan benar, klik OK untuk melanjutkan proses. Jika proses TTE berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi atau informasi status seperti pada tampilan berikut. Tahapan berikutnya adalah menunggu pembubuhan tanda tangan elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah, serta unggahan berita acara dan surat selesai harmonisasi oleh tim kerja harmonisasi. Demikian penjelasan singkat mengenai penggunaan aplikasi e-harmonisasi. Kami berharap panduan ini dapat membantu Anda dalam memahami setiap langkah pengajuan permohonan harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda.